Gue nggak habis pikir, sumpah benar-benar gue nggak habis pikir. Bagaimana cara kerja lembaga negara ini yang tidak punya visi dan misi? Bagaimana mungkin BPOM dan Kemenkes kompak bersama-sama menyatakan bahwa vaksin Nusantara bersifat autologus, tidak bisa dikomersialkan dan tidak bisa dikembangkan secara massal dan diungkapkan ke publik? Gila, ini pernyataan yang luar biasa. Menurut saya ini adalah pernyataan komunikasi publik yang sangat-sangat tidak punya visi dan misi. Ketika belajar hukum, saya meyakini bahwa semua lembaga negara pasti mempunyai visi pelayanan kepada rakyatnya. Dan negara ini juga dibentuk untuk tujuan memajukan kesejahteraan rakyatnya. Nah, ini yang membuat saya tidak habis pikir. Apakah BPOM dan Kemenkes tidak mempunyai visi pelayanan ini? Untuk proyek seukuran vaksin Nusantara yang bisa mempengaruhi hidup rakyat banyak dan juga bisa membawa nama Indonesia ke kancah internasional yang baik dan keren, bisa-bisanya pernyataan publik seperti itu dilakukan. Menurut saya pernyataan tidak bisa dikomersialkan dan tidak bisa dikembangkan secara massal ini jelas-jelas membunuh proyek vaksin Nusantara. Nah, saya tidak tahu versinya BPOM dan Kemenkes menyatakan tidak bisa dikembangkan secara massal itu apakah dilihat dari sudut pengembangan vaksinnya atau dilihat dari sudut diaplikasikan kepada semua manusia. Nah, ini jelas-jelas komunikasi yang harus diluruskan. Kalau kita melihat dari sudut pengembangan vaksinnya, ya jelas bahwa vaksin ini bersifat autologus. Pengembangannya harus mengambil sampel darah dari pasien tersebut, dikembangkan vaksinnya, lalu disuntikan kembali kepada pasien yang bersangkutan. Artinya apa? Vaksin untuk si A tidak cocok untuk si B. Kalau dilihat dari sudut ini, ya seolah-olah seperti tidak bisa massal. Namun sekali lagi coba kita bertanya, jikalau BPOM dan Kemenkes kemudian memeriksa secara teliti metode yang dipakai oleh Dr. Terawan ini aman dan vaksin ini bisa dikembangkan walaupun secara personal to personal, bukankah semua rakyat yang mau memakai atau seluruh negara lain yang mau memakai fasilitas ini bisa orang ke orang itu diambil sampel darahnya, kemudian dikembangkan vaksin tersendiri. Ini kan soal teknis. Nah, kalau ketika kita berbicara bisa diaplikasikan kepada semua manusia, ya berarti kan itu massal. Jadi BPOM sama Kemenkes ini melihat dari sudut mana? Sudut pembuatan vaksinnya atau sudut pemakaian dan aplikasinya untuk pasien-pasien. Nah, pernyataan publik tidak bisa dikomersialkan dan tidak bisa dikembangkan secara massal ini adalah pernyataan yang akan ditafsir oleh publik bahwa vaksin Nusantara sudah tidak ada harapan. Nah, inilah yang kita kecewakan sebagai warga negara yang sangat mencintai negara ini. Saya sangat-sangat terkejut dengan pernyataan ini. Seharusnya lembaga negara itu mempunyai visi pelayanan dan visi mendukung warga negaranya, apalagi ini adalah proyek strategis yang bisa mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia dan juga bisa membawa nama baik Indonesia ke dunia internasional. Apakah BPOM dan Kemenkes terpikir hard seperti itu? Gila. Memang kadang-kadang gak masuk logika. Pejabat negara itu selain pintar juga harus berani melakukan terobosan. Jangan hanya membaca undang-undang saja, menafsir kalimat undang-undang, lalu tidak berani mengambil keputusan karena takut keputusan yang diambil bisa berakibat dirinya terseret. Jangan lupa bahwa Anda diberikan amanah dan kuasa juga untuk melayani masyarakat, juga untuk mendukung supaya rakyat ini bisa maju. Bukankah negara ini dibentuk untuk tujuan itu? Memakmurkan seluruh rakyatnya. Ya, salah satu cara itu adalah mendukung rakyatnya. Apalagi ini adalah proyek yang sangat strategis. Saya rasa kita berada di zaman bahwa penguasa itu harus memiliki sifat melayani, sifat juga mendukung.
mendukung proyek-proyek yang dilakukan oleh warga negaranya. Nah, sering kan kita lihat ketika negara tidak turut hadir untuk melindungi karya cipta anak bangsa, lalu diakui oleh negara lain. Dunia medsos kemudian ribut-ribut. Oh, itu dulu punya kita. Oh, dulu itu punya saya. Itu punya Indonesia. Kenapa kita harus melakukan hal-hal seperti itu? Kenapa kita nggak mulai dari sejak awal mendukung? Pejabat itu jangan pasif deh. Jangan karena kita menjadi penguasa, kita hanya pasif menerima pengajuan izin dari warga negara, lalu duduk enak aja menilai apakah ini layak atau tidak hanya berdasarkan aturan-aturan yang ada. Pikirkan juga dong, karya cipta anak bangsa ini mereka melalui proses susahnya bagaimana. Nah, sebagai pejabat Anda juga harus hadir, merasakan bahwa anak bangsa yang mau berkarya cipta harus didukung dan harus dilayani dengan baik. Bukan hanya sekedar teori belaka menafsirkan undang-undang lalu berkata, tidak. Ngeri kali itu. Saya percaya bahwa komunikasi publik yang terjadi saat ini tidak melalui proses sampai Pak Menkes, Budi Sadikin. Beliau saya lihat adalah sosok yang sangat capable, sosok pebisnis yang ulung dan mempunyai visi yang sangat jauh. Saya melihat podcast beliau bersama Pak Deddy Kobuzer, beliau sangat care terhadap Indonesia. Keputusan ini pasti bukan melalui beliau. Dan saya masih percaya, saya masih menaruh harapan bahwa pejabat publik Indonesia, pejabat lembaga negara Indonesia pasti memiliki visi pelayanan, memiliki hati untuk mendukung karya anak bangsa. Dari konsultan klaim asuransi untuk Indonesia hebat.